Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Fatihah. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini hiruk-pikuk politik Pilpres dan Wakil Presiden, begitu juga kegiatan-kegiatan terkait masalah pemilu yang menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita terkadang meninggalkan agama kita sendiri, meninggalkan ajaran agama kita sendiri karena terlalu asabiyah, terlalu fanatik, baik itu terhadap partai maupun terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Begitu terlalu mengagungkan calon presidennya dan wakil presidennya, ajaran-ajaran agama dilabrak, larangan-larangan di dalam agama begitu santainya dilakukan, mengekspos, memposting kekurangan-kekurangan orang dianggap biasa, bahkan terkesan dianggap bagian dari ibadah. Menjelek-jelekan orang sudah dianggap sebagai ibadah, menganggap ini bagian dari dakwah. Pertanyaannya adalah, adakah ajaran agama kita yang mengajarkan, menyebarkan keburukan orang lain? Pernah ada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelek-jelekan orang lain? Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran yang sering saya ingatkan, di dalam surah ke-49, surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang mengaku dirinya beriman, hai orang-orang yang mengaku bagus keagamannya, bagus keislamannya, jika kamu didatangi informasi, jika kamu mendapatkan berita dari manapun asalnya, apakah itu dari jejaring sosial atau dari lisan orang langsung, ya, kalau di dalam agama kita dikatakan dari orang fasik, fatabayyanu, teliti kebenarannya, cari sumber kebenarannya. Nah, kalau dari jejaring sosial,
dari Facebook, dari Twitter, dari WA yang disebarkan. Tabayyun baik-baik, cari kebenarannya. Ada yang mengatakan sumbernya dari Ustaz juga manusia. Yang pada intinya ketika bicara tentang keburukan, tidak ada agama yang membenarkan menceritakan keburukan orang lain. Antusibu qauman bijahal fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang jika men-share berita keburukan orang, maka kita bisa saja menimpakan musibah, kecelakaan kepada orang karena kebodohan kita, yang nanti di belakang hari kita akan menyesal karenanya. Bapak hadirin sekalian, jangan sampai terlalu fanatik dengan calon presiden, calon wakil presiden, menyebabkan kita gontok-gontokan, saling bermusuhan, berdarah-darah di lapangan, sementara yang kita dukung berbulan-bulan di atas setelah pilpres. Jadikan pelajaran 2014, jadikan pelajaran 2019. Apa yang terjadi? Mereka berbulan, mereka bekerja bersama. Yang dulu diagung-agungkan, terkesan sebagai panglima, diibaratkan panglima perang badar, sekarang dicaci maki. Oleh itu Bapak hadirin sekalian, jangan terlalu. Siapapun nanti yang dipilih, siapapun nanti yang presidennya, apalagi yang mungkin kita pilih kemudian kita jelek-jelekan, pasti kita akan patuh padanya karena dia adalah pemimpin kita. Jadi pada intinya adalah silahkan memilih. Sudah ada di hati nurani masing-masing siapa nanti yang akan kita pilih. Semuanya baik, apalagi kandidatnya semuanya Islam. Jangan kita kelewatan mengatakan dia ini PKI, dia ini agamanya tidak beres. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Sudah Islam kita. Siapa yang menjamin dirinya bahwa Islamnya bagus? Bagus tidaknya kita hanya Allah yang bisa menilai. La tafrah bi awwal ma tara bi anna al-awwal talufatukan. Jangan terpesona pada apa yang kita nampakkan, apa yang lihat, karena bisa saja itu adalah pada kebohongan. Jamaah rahimahullah, jangan jadi terlalu. Tetapi jumhur ulama mengatakan juga jangan sampai juga tidak memilih. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Pilihlah yang terbaik di antara mungkin menurut kita tidak ada yang paling baik. Yang jelas, baik buruknya pemimpin ke depan tergantung kita semua. Yang pada prinsipnya mereka semua punya kebaikan, mereka semua punya kelemahan. Tidak perlu berlebih-lebihan ketika kita mengkampanyekan. Angkat kebaikan yang kita kampanyekan tanpa menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Jamaah rahimahullah, terkadang setelah pemilihan umum ada yang sudah naik, yang kebetulan kita tidak pilih. Apa yang kita lihatkan kebanyakan orang? Curang. Pertanyaannya adalah, kemarin 2014, 2019, siapa yang tidak ada kecurangannya? Ada semua. Jadi kembali kemudian selanjutnya Bapak hadirin sekalian, terkadang kita sibuk dengan politik, tapi kita abai tentang pendidikan. Sementara kita tahu bahwa pendidikan generasi muda kita adalah tergantung kita. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa semua anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya nanti yang menyebabkan dia, apakah dia menjadi Yahudi, apakah menjadi Nasrani, apakah dia menjadi manusia atau penyembah api. Jamaah rahimahullah. Dan sekarang masa-masa anak-anak kita ada yang sudah tamat, akan tamat SD, ada yang akan tamat SMP, ada yang akan tamat SMA. Baik tidak ada pendidikan generasi kita, di samping mereka punya cita-cita, kita juga orang tuanya bagaimana mengarahkan mereka ke lembaga pendidikan yang tepat. Terutama kita generasi muda Islam,
terutama kita orang tua yang Islam, bagaimana mengarahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang tepat. Apalagi sekarang di awal Januari, 8 Januari sampai tanggal 17 Februari itu sudah dibuka pendaftaran Madrasah Nasional yang dibawa langsung Kementerian Agama Pusat. Jadi Bapak hadirin sekalian, ada 3 madrasah unggulan yang langsung dibawa Kementerian Pusat, yaitu ada Man Ihsan Cendekia, ada Man PK, dan ada MAKM. Man Ihsan Cendekia itu adalah salah satu madrasah yang merupakan rintisan almarhum Eyang B.J. Habibie. Madrasah Man Ihsan Cendekia se-Indonesia itu sudah ada 24 madrasah. Hampir setiap provinsi ada. Dan di Sulawesi Selatan itu ada. Dan ditempatkan di Kabupaten Goa dan berdiri tahun 2018. Siswa yang diterima itu terbatas dan seleksinya nasional. Tidak ada afirmasi, tidak ada nota anaknya sih, tidak. Mereka seleksi nasional yang menentukan juga nasional. Ada di Kabupaten Goa. Dan pendaftar per hari ini, belum kita sosialisasi ke daerah, itu sudah ada 200 lebih yang mau diterima 72. Kenapa diseleksi ketat? Oleh karena madrasah sekolah-sekolah umum yang unggulan itu seleksinya juga sangat ketat. Sekarang madrasah menjadi bintang. Untuk di Sulawesi Selatan, sekolah terbaik di Sulawesi Selatan yang nomor 1 itu adalah Man Ihsan Cendekia yang ada di Kabupaten Goa. Jangan sampai kita lalai. Anak kita nanti tamat di SMP mau kemana? Apa cita-citanya? Kalau orientasi ini adalah sains dan sosial, daftar Man Ihsan Cendekia. Tidak perlu ke Gorontalo seperti kemarin, tapi tidak menjadi masalah. Karena itu satu, Man Ihsan Cendekia Gorontalo. Kalau di Serpong itu pendaftarnya sekarang sudah hampir 1.500, yang menerima sekitar 125-an. Kenapa? Madrasah sekarang sudah menjadi seksi. Jadi Man Ihsan Cendekia Indonesia itu sudah ada 24, salah satunya di Kabupaten Goa, dan pendaftaran hanya sampai tanggal 17 Februari. Kemudian ada lagi yang di bawah rintisan Kementerian Pusat, itu adalah ada Man PK, Madrasah Alia Negeri Program Keagamaan, yang berdiri pada tahun 1987, yang dulu Madrasah Alia Negeri Program Khusus, dan hanya 10 di Indonesia. Ini adalah program keagamaan yang orientasi keagamaan, pendalaman keagamaan bisa kita arahkan di sana. Dan salah satu Man PK yang ada di Indonesia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Dayak. Ada di Dayak. Jadi kita tidak, kalau masa depan anak kita, alumni-alumninya dari Man PK itu ada yang ke Mesir, ada ke Timur Tengah, banyak di UIN apalagi. Kemudian yang ketiga, madrasah rintisan Kementerian Pusat itu adalah Madrasah Alia Kejuruan Negeri. Jadi kejuruan sama kalau dulu kita sebut STM atau SMK, hanya ada 2 di Indonesia, ada di Ende dan ada di Bulan Mangundu. Jadi madrasah sekarang itu sudah dari dahulu. Ada dulu orang mengatakan untuk apa masuk di madrasah, tidak jelas masa depannya. Yang madrasah itu adalah bengkel manusia, orang-orang tidak beres, hanya buangan yang bisa masuk di situ. Tunggu dulu. Banyak alumni di madrasah, banyak alumni pesantren yang sekarang menduduki jabatan penting, baik itu di pemerintahan maupun yang lainnya. Banyak yang menginginkan anak yang menjadi anak yang soleh, yang solehah. Akan tetapi orientasi untuk memasukkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Islam itu terkadang ciut. Karena kenapa? Katanya masa depannya anak-anak tidak jelas. Yang masuk di madrasah itu adalah persiapan mengurus masjid. Tidak salah. Akan tetapi bukan hanya orientasinya di sini.
Oleh ini Bapak Adik sekalian, jangan sampai kita ketinggalan informasi terkait masalah pendidikan. Belum lagi kita diberikan hanya begitu banyak pesantren. Mau di belakang itu ada Alba, ya ada Al-Mubarak, ya kalau di depan itu ada Darman, ada Darul Arqam, ada Ummul Mukminin, ada lagi Al-Fahriyah. Bagaimana dengan alumninya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum? Jadi di samping anak-anak kita mendapatkan lembaga pendidikan Islam yang mumpuni, juga mendapatkan pengetahuan umum. Saya tidak menafikan lembaga pendidikan umum, akan tetapi pendidikan keagamaan itu sangat minim. Jam pelajaran agama di sekolah umum hanya 2 jam pelajaran. Itu pun kalau guru agamanya lagi masuk. Bagaimana kalau tidak? Sedangkan di madrasah dan pesantren saja terkadang kita melihat anak-anak kita nakalnya luar biasa. Tidak beres, apatah lagi yang demikian. Dulu orang mengatakan yang masuk pesantren itu nanti tidak lulus di sekolah umum, baru dimasukkan di madrasah. Saya dulu waktu di Mantiga sering jadi panitia penerimaan siswa baru. Apa yang terjadi Bapak sekali? Terkadang selesai pendaftaran baru datang. Ustaz kemenakan tak, tiba-tiba jadi kemenangan. Kenapa kemenangan itu? Kemenangan baru. Saya jelas seorang siswa Bugis, tiba-tiba ada kemenangan Makassar, ada kemenangan Jawa dan sebagainya. Kenapa anak tidak lulus di SMA ini? Baru dari madrasah, minta nota dan sebagainya. Bagaimana tidak? Jadi kalau menjadi pilihan kedua madrasah, menjadi pilihan kedua pesantren, wajarlah terkadang menjadi candaan bahwa guru-guru pesantren, guru-guru madrasah itu terkadang wajahnya itu kelihatan lebih tua dari umur yang sebenarnya. Karena kenapa? Manusia-manusia tidak beres yang mau dibereskan. Ini yang menjadi kendala. Kenapa kata kalau dari SMA ini bagus? Memang sudah disaring dengan baik. Makanya pemerintah apalagi madrasah sekarang sudah bagus. Apalagi rata-rata madrasah negeri di Sulawesi Selatan itu sudah terakreditasi A. Jadi jangan lagi di nomor 2 kan madrasah. Mulai sekolah mulai itu tadi saya katakan tadi, mau yang orientasi sains, orientasi sosial masuk di barisan cendekia, mau pendalaman keagamaan dan negeri masuk di MPK, mau ke kejuruan, ya itu tadi cuma jauh. Ada di ini dan ulama mundur. Jamaah rahimahullah. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan orientasi politik, sementara pendidikan masa depan anak-anak kita terabaikan. Masukkan anak-anak kita di lembaga pendidikan. Persiapkan anak kita untuk masuk di lembaga pendidikan yang bisa membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa harus tidak ada generasi muda? Anak-anak kita tergantung bagaimana. Yang pertama kita mendidiknya, yang kedua kalau waktu kita mendidik kurang, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang bisa membantu kita menjadikan dia menjadi anak-anak yang soleh. Oleh karena pendidikan itu adalah mutlak wajib. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Di dalam hadis yang lain, bahwa menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Itulah terkait masalah bagaimana menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada akhirat fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jamaah rahimahullah. Olehnya itu jangan sampai kita abai dengan persoalan-persoalan politik yang menyebabkan kita berdebat, bertengkar tentang siapa calon presiden kita, sementara persiapan pendidikan anak-anak kita terabaikan. Apalagi untuk masuk di sekolah-sekolah favorit. Sekolah favorit atau madrasah favorit Kementerian Agama terbuka dari tanggal 8 sampai 17 Februari. Jangan sampai nanti lewat baru bertanya. Belum lagi mengatakan bisa tidak dipindahkan anak, tidak. Karena itu adalah seleksinya nasional.
Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa marilah kita menjadi pemilih yang cerdas, berpolitik dengan cerdas. Jangan sampai gara-gara asabiyah kita terlalu fanatik dengan pilihan kita menyebabkan kita hilang nilai-nilai agama kita, ajaran-ajaran agama kita labrak. Begitu gampang men-share keburukan orang sementara kita sendiri belum tentu baik. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita sibuk dengan politik menyebabkan kita abai tentang pendidikan generasi muda kita, pendidikan anak-anak kita. Karena bulan-bulan sekarang menjelang persiapan ujian nasional, mulai dari tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTS, dan SMA atau madrasah aliyah. Persiapkan anak-anak kita untuk masuk di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang bisa menunjang baik itu dunianya maupun akhiratnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan, dia harus bisa dilahap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسبب كريم cinta وتوفيق الرجاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطهرة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حول علينا سفرات المنجاة من النار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بقلب رسولك يا الله اللهم يسر لنا رمضان رمضان اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وما أكبر وصغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة